Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Muhammad Ridwan Finosa. Aku angkatan ketiga di SMP Negeri 45. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kok aku berbicara di video ini? Kenapa kok aku ada di sini menyampaikan sesuatu? Jadi awal mulanya aku diminta oleh Bapak Ibu guru kalian buat menyampaikan mungkin motivasi atau sesuatu yang memotivasi kalian atau men-trigger kalian supaya kalian ngerti setelah lulus dari SMP Negeri 45 aku harus kemana, aku masuk ke SMA mana, aku harus ngapain, aku kuliah di mana, jurusan apa yang aku ambil, kayak gitu. Tapi aku sendiri merasa aku bukan orang yang layak buat menyampaikan motivasi, ya kan, soalnya aku orangnya bisa-bisa aja, dan kebetulan aku juga nggak pinter secara akademis, jadi aku lebih aktif di organisasi. Jadi mungkin bisa aku sharing lah sedikit-sedikit sama kalian perjalanan kegiatanku khususnya di organisasi, mulai dari SMP, SMA, sampai kuliah, dan sampai saat ini. Jadi awal mulanya ketika aku SMP, aku kelas 7 itu aku merupakan orang yang bodo amat lah sama sekolah. Yang penting aku berangkat sekolah pagi, siang pulang, terus sampai rumah main PS atau main kayak gitu aja. Terus suatu saat aku kayak merasa bosen dengan kegiatan-kegiatan yang seperti itu, karena ruang lingkupku hanya itu aja, teman-temanku hanya ya cuman teman-teman main yang ada di kelas kayak gitu. Dan kebetulan rumahku cukup sepi dan aku nggak punya teman kanan kiri. Dan akhirnya pada suatu kelas aku ketemu sama Bu Susi. Waktu itu Bu Susi datang ke kelas waktu aku kelas 8 dan nawarin buat jadi pengurus UKS. Lah, akhirnya aku istilahnya menawarkan diri lah, kalau aku mendaftarkan diri kalau aku bersedia menjadi pengurus UKS. Setelah itu aku diseleksi pengetahuan umum tentang kesehatan, mungkin kayak ya alat-alat UKS, peran UKS itu seperti apa, tugas-tugasnya seperti apa, kalau nggak salah nih ya. Terus fungsi UKS di sekolah itu apa, ya cuma gitu-gitu aja. Akhirnya aku keterima. Setelah keterima ya aku menjalankan tugas sebagai pengurus UKS. Setelah itu ya mungkin kayak aku merasakan ada sesuatu yang baru di hidupku. Kayak misalnya aku bertemu orang baru, mau gak mau aku harus menerima sesuatu yang baru, entah itu materi pengetahuan tentang UKS, tentang kesehatan, P3K, kayak gitu. Di situ aku mau gak mau harus berinteraksi dengan kelas lain. Aku harus mau gak mau berinteraksi dengan kakak kelas, adik kelas, atau mungkin para bapak ibu guru, yang dimana kita harus melakukan koordinasi kan tentang penyelenggaraan kegiatan UKS itu sendiri. Misalnya ada pelatihan P3K untuk ke setiap kelas, atau mungkin ketika ada upacara kayak gitu. Dan mulai dari UKS itu aku mulai aktif berorganisasi, dan aku diikutkan pelatihan UKS tingkat, mungkin awalnya dari tingkat kota. Jadi aku ketemu sama teman-teman UKS dari sekolah lain, dari sekolah negeri kayak gitu, dari swasta juga, sekolah Islam. Jadi aku istilahnya banyak gambaran lah ya, soalnya aku ketemu banyak orang. Terus setelah itu diikutkan lagi pelatihan UKS sampai aku ada kegiatan camp-camp kayak gitu selama 3 hari atau bahkan seminggu di tempat pelatihan punyanya Dispendi kayak gitu. Ada yang satu Jawa Timur juga, jadi aku ketemu teman-teman dari Banyuwangi, ketemu teman-teman dari Sidoarjo dan lain-lain. Dan mulai dari situ aku merasa kok ini emang kegiatan kayak gini tuh emang bermanfaat kayak gitu. Jadi pertama, selain aku menambah pengalaman di luar akademis ya jelasnya, soalnya ini UKS apalagi tentang kesehatan, minimal ya seenggaknya kan kita tahu kalau misalnya ada orang pingsan kita harus ngapain, kalau cara ngukur tinggi, terus berat badan ideal tuh kayak gimana, terus cara ngedata, cara menyampaikan sesuatu hal yang benar tuh kayak gimana. Seenggaknya kan kita diajari mannernya, tata keramanya kayak gitu kan ya. Di situ saya merasa ada perkembangan di diri saya. Jadi
saya langsung beranggapan pada waktu itu kayak ya hal-hal seperti itu sebenarnya bermanfaat kayak gitu. Selama kelas 8 mungkin nggak sampai 1 tahun ya saya aktif di UKS. Setelah itu ada pendaftaran OSIS, akhirnya saya ditawarin untuk menjadi pengurus OSIS. Saya join sama pengurus OSIS. Mungkin kalau di UKS dan di OSIS mungkin apa ya, secara skupnya mungkin lebih luas OSIS ya, karena dia menyakup seluruh kegiatan kesiswaan yang ada di SMP, yang ada di sekolah. Bisa satu mulai dari kegiatan lomba, terus kegiatan keagamaan, terus habis itu ada kegiatan yang sekiranya kayak ada pelatihan-pelatihan kayak gitu. Mau gak mau kan kita harus berkoordinasi, kita harus bersosialisasi. Dan karena OSIS itu juga aku merasa ada perkembangan. Jadi aku bandingkan ketika aku kelas 7, aku sebagai orang-orang yang no lab, yang gak kemana-mana, berangkat sekolah, pulang, sampai rumah ya main, tidur biasa. Habis itu jadi pengurus KS, dan aku kayaknya ketika aku masuk OSIS itu kayak aku upgrade myself gitu loh. Jadi aku kayak menaikkan tingkat diriku. Jadi yang dulunya aku cuma cukup di UKS saja, sekarang aku mulai mau gak mau konsentrasi sama OSIS. Akhirnya aku bersosialisasi, bekerja sama dengan teman-teman lain dari kelas lain. Akhirnya aku mulai akrab lah. Dan dari keakraban itu aku merasa enak ya berorganisasi. Ternyata banyak manfaatnya. Selain ada soft skill yang kalian dapat dan pengetahuan-pengetahuan di luar akademis, kalian juga mendapat benefit, yaitu channeling atau seperti ya jaringan relasi lah istilahnya kayak gitu. Dan dari situ aku mulai diikutkan juga ada pelatihan-pelatihan atau mungkin apa ya, sharing-sharing OSIS dengan OSIS sekolah lain maupun dari SMP negeri yang tua-tua kayak SMP 1, SMP 6 dan lain-lain. Dan waktu itu SMP negeri 45 menurutku ya istilahnya masih awal lah. Kita masih belum banyak kegiatan yang semeriah atau bukan sewah atau mungkin sewah SMP negeri yang tua-tua kayak gitu. Dari situ aku belajar. Dan akhirnya aku kan paksa oleh keadaan, mau gak mau aku harus bertemu dengan mereka. Otomatis aku harus sharing, aku harus berpikir keras gimana kegiatan-kegiatan yang ada di SMP Negeri 45 ini bisa setara lah, at least dengan SMP-SMP yang sebelum SMP Negeri 45. Misalnya ada SMP 12 yang kegiatan musiknya cukup maju ya kan. Terus ada SMP 6, ada SMP 1 kayak gitu. Mau gak mau kan kita harus sharing. Jadi kalau misalnya kalian tahu dulu untuk tempat sharing, istilahnya apa ya, tempat sharing pengurus OSIS biasanya itu diwakilkan oleh ketua OSIS, terus ada kayak itu apa, delegasi lainnya yang juga membantu ketua OSISnya. Itu namanya apa ya, aku lupa apa ya namanya, Orpes ya, Orpes, namanya Orpes, organisasi pelajar Surabaya kayak gitu. Jadi di situ organisasi yang memadai seluruh pengurus OSIS yang ada di Surabaya. Ada SMP, SMA, itu SMK itu juga jadi satu di situ. Biasanya ada kegiatan nanti dari Orpes itu yang mencakup seluruh pengurus OSIS yang menjadi perwakilan di Orpes itu tadi kayak gitu. Jadi aku merasa dari kegiatan Orpes itu juga aku bermanfaat banget kayak gitu. Jadi aku punya banyak kenalan sampai sekarang, dan sekarang alhamdulillah masih berhubungan kayak gitu. Dulu aku di OSIS ya cuman sebagai staff biasa, kalau nggak salah yang ngurusin olahraga itu seksi kekreatifan dan keolahragaan kalau nggak salah ya namanya. Lalu dari situ aku merasa kayaknya ini passionku deh, kayaknya aku harus tetap lanjut di organisasi kayak gitu. Akhirnya kelas 3 dan ujian, akhirnya aku masuk ke SMA 17 Agustus, SMA swasta ya kan. Ya mungkin karena emang basicnya aku juga nggak terlalu pintar-pintar amat ya kan, seenggaknya lumayan benefit lah sekolahnya. Terus dari situ
aku berpikir buat oke lah kalau di SMP aku hanya sebagai pengurus biasa, staff lah istilahnya. Setidaknya ketika di SMA ini minimal aku menjadi wakil atau mungkin kepala departemen atau mungkin kepala seksi ya kalau SMP SMA ya kan. Setelah itu aku punya tekad itu ketika awal masuk, oke lah swasta nggak apa-apa, yang penting ya itu tadi bagaimana diri kita sendiri aja, kayak misalnya membangun relasi, membangun apa itu hubungan dengan orang lain, membangun kekeluargaan dengan teman-teman kita, bagaimana kalian bisa mengenal satu angkatan, minimal satu angkatan yang ada di sekolah kalian, dan kalian tuh bener-bener ngerti mayoritas dari mereka, kayak misalnya dari kelas-kelas kalian kenal semua kayak gitu. Itu mungkin pada saat itu aku belum merasa benefitnya apa kayak gitu loh, belum merasa ini manfaatnya apa sih aku kayak kenal semua orang ini. Tapi sekarang ketika aku mungkin udah kuliah, aku udah mulai buka usaha sendiri, itu sangat-sangat bermanfaat. Aku bisa misalnya aku mau cari biji kopi atau mungkin apa gitu ya, itu bisa aku hubungi mereka, ada mereka yang bisa bantu aku kayak gitu. Aku sharing-sharing untuk kegiatan-kegiatan kayak gitu. Lalu akhirnya pada SMA kelas 1 aku daftar sebagai pengurus OSIS, dan nggak tahu juga keberuntungan mungkin aku kepilih jadi wakil ketua OSIS di situ. Di situ namanya wakil kan membantu ketua ya kan, otomatis bagaimanapun putusan yang ketua ambil otomatis ada istilahnya kayak campur tangan atau kayak apa ya, usul kalian ada di situ ya kan, kalau kalian sebagai wakil. Dan mungkin bagaimana angkatan kalian tuh juga bagaimana kalian kayak gitu loh. Jadi istilahnya kalian perwakilan sebagai wakil ketua OSIS, perwakilannya angkatan kalian. Soalnya kan kalau di SMA itu biasanya nih ya, ketua OSIS itu didampingi oleh 2 wakil. Wakil satu yang dari angkatan senior dan wakil yang 2 itu dari angkatan junior. Dan waktu itu aku kepilih sebagai wakil 2 sebagai untuk yang koordinator angkatan junior tuh. Ya di situ aku merasa tantanganku semakin bertambah lagi, otomatis dengan beban yang aku harus ngurus satu angkatan ya kan, kayak misalnya mengkoordinasikan kira-kiranya apa sih yang dibutuhin sama angkatanku kayak gitu loh. Dari angkatan junior apa sih yang mau disampaikan, entah misalnya ada kegiatan class meet atau lomba, dari angkatanku itu punya masukan, aku pengen lombanya itu ini kak, apa namanya, di lomba basket kayak gitu, atau mungkin lombanya ada lomba futsal. Nah aspirasi itu nanti tugasku aku buat menyampaikan ke ketua OSISku, dan nanti didapatkan sama teman-teman apakah OSIS bisa menyelenggarakan atau mungkin ya mewujudkan aspirasi dari teman-teman kayak gitu. Setelah aku jadi wakil, akhirnya aku mendapatkan banyak pengalaman lagi. Soalnya mau gak mau kan wakil juga istilahnya juga menjadi delegasi kan, ketika ketua berhalangan hadir. Misalnya ada kayak rapat atau mungkin koordinasi dengan ketua OSIS Surabaya, otomatis di situ juga aku pernah merasakan untuk apa ya, disuruh mewakili ketua OSISku. Dan di situ mau gak mau ketika aku mewakili kan otomatis aku membawa nama SMA aku membawa nama baik SMA, aku membawa aspirasi teman-teman kayak gitu. Di situ aku mau gak mau ya harus belajar gimana aku harus menyampaikan aspirasi yang benar, bagaimana aku harus bersosialisasi. Otomatis semakin kalian naik tingkat, otomatis semakin sulit juga kan tantangan kalian kayak gitu. Tapi di situ semakin banyak juga manfaat yang kalian terima kayak gitu. Jadi nggak istilahnya nggak rugi kayak gitu loh. Itu yang kalian harus yakini. Mungkin pada saat itu kalian akan ada kayak misalnya hambatan-hambatan kayak ngapain sih kalian kerja kayak gini nggak dibayar kayak gitu. Ya emang pada saat itu kalian nggak merasakan manfaatnya kayak gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, seiring dewasanya kalian akan merasakan manfaatnya. Bagaimana kalian memanage banyak orang tapi kalian tetap tenang,
dibandingkan teman kalian yang nggak ngapa-ngapain dan nggak punya pengalaman tentang organisasi. Ketika mereka butuh sesuatu pun akan lebih sulit daripada kalian yang mempunyai banyak koneksi kayak gitu misalnya kan. Jadi misalnya kalian nih udah kenal, kayak aku ceritain tadi nih, udah kenal sama ketua OSIS ini, ketua OSIS ini gitu. Kalian pada suatu saat kalian dituntut nih sama apa itu siswa-siswi SMA misalnya kayak gitu. Terus kalian dituntut untuk adanya inovasi atau adanya suatu lomba yang baru atau suatu kegiatan yang baru. Otomatis kalian butuh menghadirkan sesuatu yang baru dong. Kalian harus sharing dong. Kalian harus ada pembanding. SMA mana nih yang sekiranya dia udah menerapkan hal-hal yang sekiranya lebih maju daripada kita kayak gitu. Nah, seenggaknya hal-hal kayak gitu tuh bisa kita sharingkan. Jadi kita bisa koordinasi misalnya dengan waktu itu aku SMA sempat koordinasi dengan teman-teman dari SMA 9 atau mungkin SMA Negeri 6, negeri. Bagaimana sih ngadain pensi di sekolahmu kayak gitu. Bagaimana sih konsepnya? Bagaimana sih konsep acaranya itu biar meriah kayak gitu. Bagaimana sih biar tiket ini laku semua kayak gitu. Jadi akhirnya hal-hal seperti itu aku terapkan, aku aplikasikan di SMA. Ya mungkin itu dengan berbagai penyesuaian ya kan. Soalnya kan SMA swasta udah bayar lagi kayak gitu. Atau mungkin SMA swasta mungkin apa ya? Ada kan kalian tahu juga kalau zaman dulu ada kayak SMA yang isinya kayak banyak orang kaya kayak gitu ya kan. Ya udahlah kayak gitu, akhirnya kita harus menyesuaikan konsep kayak gitu. Jadi nggak semuanya harus dipakai kayak gitu. Itu aku jadi wakil. Setelah aku jadi wakil, aku naik kelas, aku jadi senior. Waktu itu ada pemilihan ketua OSIS dan kebetulan aku dicalonkan juga menjadi ketua OSIS bersama teman-temanku juga, ada 3 calon gitu. Dan akhirnya berdasarkan pemilihan, karena aku bisa memanfaatkan peluang yang ada, aku kenal sewaktu aku menjadi wakil, aku kenal dengan kakak kelas, aku akrab dengan teman-teman, sama guru-guru itu juga enak. Jadi istilahnya aku punya modal yang lebih lah daripada teman-temanku yang mendaftar jadi ketua OSIS juga kayak gitu loh. Jadi istilahnya aku punya modal yang lebih, istilahnya aku lebih menang lah istilahnya, mudah menang. Dan akhirnya waktu pemilihan alhamdulillah aku terpilih juga sebagai ketua OSIS di SMA. Dan di situ aku pikir ya memang halnya kayak mudah-mudah aja gitu loh, kayak yang aku lihat ketika aku jadi wakil dan aku ngelihat ketua OSISku kayak gimana. Dan ternyata nggak semudah itu, bahkan lebih sulit, dimana kalian harus benar-benar kompleks. Kalian berpikirnya dari setiap lini. Jadi mungkin ketika kalian berorganisasi, kalian akan menemukan berbagai banyak tipe orang, berbagai banyak jenis orang. Kalian secara gak langsung berdasarkan pengalaman kalian akan memetakan bagaimana sih orang ini kayak gitu loh. Bagaimana sih orang ini A, B, C. Kalian akan mau gak mau kalian akan memahami satu persatu untuk memudahkan usaha kalian atau memudahkan kerja tim kalian, untuk memudahkan pemetakan kalian kayak gitu. Jadi ketika aku jadi ketua OSIS, mau gak mau kan aku harus mengkoordinasi seluruh seksi bidang yang ada kan. Bagaimana aku meng-create event, bagaimana aku melaksanakan kegiatan-kegiatan itu semuanya berhasil, bagaimana aku mengkonsep dan itu harus penuh dengan inovasi ya kan. Enggak monoton, enggak sama-sama aja. Kalau misalnya monoton ya menurutku itu OSIS yang yang gagal kayak gitu loh. Soalnya dia tidak menciptakan sesuatu yang baru di era kepemimpinannya dia kayak gitu. Jadi waktu itu emang tantanganku belum ada pensi eksternal. Ya ada, waktu itu ada pensi eksternal di SMA. Habis itu sempat vakum beberapa tahun, bahkan 5 tahun atau berapa. Dan alhamdulillah ketika tahunku itu di ACC buat ada pensi eksternal. Waktu itu bintang tamunya ya karena keterbatasan juga, akhirnya bintang tamunya cukup Ari Irham waktu itu. Waktu di SMA. Lah di situ aku banyak belajar juga bagaimana mengkoordinir teman-teman, bagaimana aku mengkonsep
dari berbagai lini ya kan. Misalnya kalian sebagai ketua OSIS, pikiran kalian tentu bukan teknis. Kalian bagaimana kalian mengambil keputusan, bagaimana kalian memetakan anggota-anggota kalian, bagaimana kalian mengklasifikasikan anggota-anggota kalian. Soalnya yang seperti aku bilang tadi, kayak orang tuh kalau secara organisasi ya, berdasarkan pengalamanku dibagi menjadi tiga atau empat gitu. Yang pertama itu benar-benar orang yang teknis, kedua orang yang bisa teknis tapi bisa sebagai konseptor, yang keempat, yang ketiga itu sebagai konseptor kayak gitu, yang menyusun acara, menyusun sistem, bagaimana sistem itu berjalan tanpa ada miss, tanpa ada efek yang cukup besar kayak gitu. Bagaimana orang-orang yang di teknis itu menjalankan tugasnya itu dengan maksimal kayak gitu, dengan efisien, tanpa kelelahan kayak gitu. Di situ aku harus dituntut untuk berpikir dari berbagai lini. Jadi aku harus bisa menjadi seorang konseptor, bagaimana aku menyusun sebuah acara, bagaimana aku menyusun acara kegiatan 1 tahun ke depan. Setelah itu aku harus menyesuaikan dengan pikiran-pikiran teknis, bagaimana aku menyusun sistem untuk menjalankan kegiatan-kegiatan ini biar lancar, efisien, tanpa ada kendala atau meminimalkan kendala. Bahkan bagaimana aku mengkondisikan keuangan dan berkoordinasi dengan bendara, bagaimana aku mengkondisikan birokrasi, perizinan-perizinan apa yang harus aku siapkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatanku kayak gitu. Jadi mau gak mau aku harus berkembang di titik itu, karena ketika kalian SMA pun mungkin istilahnya kayak sama seperti OSIS di SMP, berorganisasi di SMP, tapi kalian akan lebih dilepas, dan lawan kalian itu benar-benar orang-orang yang dewasa kayak gitu loh. Mungkin kalian ketika SMP, ketika mengajukan sesuatu, misalnya kalian mau sewa panggung atau perizinan tempat, kalian masih didampingi, atau ada bapak ibu guru ketika kalian mengajukan sesuatu, ketika kalian meminta perizinan, ketika kalian melakukan birokrasi, kalian mungkin masih didampingi. Namun ketika SMA, kalau di SMA aku ya kalian cuma dibekali saja. Jadi kalau kamu ketemu Pak Kapolsek misalnya kayak gitu, kalian kan butuh, mau ngadain pensi nih, kalian kan butuh perizinan misalnya keramaian atau mungkin perizinan buat penjagaan di situ. Kalian harus menemui Kapolsek, dan itu tugas dari seorang organisatoris kayak gitu loh. Jadi kalian harus menemui Kapolsek tersebut, kalian harus melakukan perizinan, kalian menjelaskan bagaimana runtutan acara kalian mulai A sampai Z kayak gitu. Kalian harus benar-benar rinci bagaimana kalian bernegosiasi dengan Pak Polisi kayak gitu. Nah, di situ kalian secara tidak langsung akan terlatih buat berbicara secara tegas tanpa grogi pun ketika bertemu dengan orang lain, orang yang lebih dewasa daripada kalian kayak gitu. Secara logika nih ya, kalau misalnya kalian berbicara dengan seorang polisi atau mungkin seorang vendor yang menyediakan panggung dan lain-lain, kalian pun istilahnya bahasa Surabaya ini tatak ya, yakin, dan kalian tidak ngerogi sedikit pun, dan kalian bisa menyampaikan sesuatu yang ingin kalian sampaikan dengan benar. Otomatis ketika kalian bernegosiasi atau kalian mungkin berdebat dengan teman sebaya kalian atau mungkin ya teman-teman SMP atau SMA kalian, otomatis itu jauh lebih mudah kan, daripada kalian berdebat dengan Pak Polisi atau mungkin vendor kayak gitu loh. Istilahnya yang besar aja kalian sudah mampu, apalagi yang setara dengan kalian atau bahkan lebih kecil kayak gitu. Jadi itu perjalananku waktu SMA. Jadi setelah SMA aku punya tekad buat, masa aku kuliah swasta lagi kayak gitu loh. Aku punya kayak beban kayak gitu, kasihan sama orang tua, kenapa kok swasta lagi kayak gitu. Akhirnya aku mencoba daftar SBM, SNM, itu ya belum rezeki, akhirnya nggak keterima. Akhirnya aku daftar lagi secara mandiri di D3 Perpajakan Universitas Airlangga. Akhirnya aku terdaftar menjadi mahasiswa Universitas Airlangga dan alhamdulillahnya diterima kayak gitu. Setelah itu aku juga melakukan hal yang sama ketika aku akan menjadi siswa di SMA 17 Agustus. Aku punya tekad, seenggaknya aku di sini
menjadi organisatoris lagi, bahkan dengan tingkat yang lebih tinggi aku harus menjadi kaima, yaitu kayak misalnya ketua OSIS jurusan kayak gitu. Dan pada awal itu aku secara langsung aku langsung membulatkan tekad aku untuk berorganisasi ketika aku kuliah kayak gitu. Dan pada saat kuliah aku mendaftarkan diri di Departemen PSDM, yaitu pengembangan sumber daya mahasiswa. Di situ tantangan bahkan beban itu bahkan lebih tinggi lagi. Bagaimana kalian mengatur, mengembangkan sumber daya manusia yang ada di jurusan kalian, dimana mungkin kalian dimana anak kuliahan kan mungkin jauh lebih kritis. Kalian bertemu dengan orang dari berbagai daerah kayak gitu. Misalnya SMP nih, mungkin teman-teman kalian ya daerah-daerah situ aja ya kan, kayak daerah-daerah Mulyorejo atau mungkin Sidoarjo. SMA mungkin agak luas lah, at least Surabaya kayak gitu. Teman kalian ada yang dari Rungkut, ada yang dari barat, ada yang dari utara kayak gitu. Bahkan kalau ketika kalian ke kuliah, kalian akan bertemu lebih banyak jenis orang lagi. Kalian akan bertemu mungkin orang-orang dari daerah yang jarang kalian temui. Misalnya kayak di Surabaya kan ketemu orang-orang dari Borneo kan jarang ya kan, kayak cara komunikasinya gimana, kayak cara menghadapi orang yang dengan berbagai sifat, dengan berbagai budaya itu kayak gimana kayak gitu. Orang yang dari Jogja cara menyesuaikannya gimana, orang yang dari Banyuwangi kayak menyesuaikannya gimana. Itu yang akan kalian hadapi ketika kuliah. Tapi itu yang akan menjadi cerita, itu yang akan menjadi suatu hal yang seru. Bahkan itu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi kalian ketika kalian semasa kuliah mengikuti organisasi aktif dalam dunia perkuliahan, tapi tidak melupakan akademis tentunya ya. Itu akan menjadi suatu hal nilai tersendiri bagi kalian, dan itu tentunya sangat bermanfaat ketika kalian melamar pekerjaan atau mendaftar di suatu perusahaan. Itu akan menjadi nilai lebih kayak gitu. Nanti aku jelaskan kenapa kok menjadi nilai lebih. Lalu aku berkegiatan sebagai staf PSDM. Di situ PSDM di mana mengurusi atau mengkoordinasi mengenai kayak misalnya kegiatan ospek jurusan, lalu kegiatan-kegiatan upgrading, misalnya menaikkan skill-skill dari mahasiswa dan mengurus himpunan, lalu bagaimana merakatkan atau menjaga kekeluargaan di antara mahasiswa, lalu menyatukan hubungan antara mahasiswa aktif, warga dan alumni kayak gitu. Di situ tugasku juga istilahnya semakin berat. Tapi aku menganggap itu sebagai tantangan karena setiap tantangan yang kalian lalui, di situ kalian naik kelas, kayak gitu. Di situ kalian naik tingkat, kalian akan berada satu tahap lebih tinggi lagi dari kalian sekarang gitu, kayak gitu. Situ aku merasa ya emang ini harus aku hadapi. Ini karena aku emang merasakan manfaatnya dan itu emang terbukti kayak gitu loh. Jadi ketika aku berkegiatan di SMP dan SMA, ketika kuliah, ketika aku bertemu orang baru, aku tidak sulit untuk berkomunikasi. Aku sangat mudah untuk menyesuaikan dengan mereka dan aku sangat mengerti bagaimana mereka kayak gitu loh. Jadi istilahnya aku gampang lah untuk menjalin komunikasi dengan orang baru. Dan ketika aku mudah menjalin komunikasi dengan orang baru, otomatis informasi-informasi akan mudah aku dapatkan kayak gitu. Misalnya mengenai beasiswa, kalau ketika kalian kuliah akan sangat membutuhkan itu kayak gitu. Terus mungkin mengenai tugas, kalian nggak kesusahan untuk bertemu atau menjalin komunikasi dengan teman-teman kalian untuk sharing mengenai tugas, dan itu sangat mempermudah kalian kayak gitu. Atau mungkin kalian berkomunikasi dengan dosen, ya kan? Soalnya kan ketika kuliah ada aja kan kayak misalnya dosen hilang-hilangan, ketika kalian membutuhkan sesuatu di dosen tersebut tapi dosennya nggak ada atau mungkin pergi. Misalnya kalian janjian dengan dosen jam 7, dosennya datang jam 8 atau jam 9 bahkan, ya itu merupakan hal yang biasa kayak gitu loh. Soalnya dosen sendiri ya seperti itu, dosen ya seperti itu, ilmu seperti itu, yaitu kita harus benar-benar sabar, telaten kayak gitu. Ya emang dunia pendidikan kayak gitu. Itu di mahasiswa kalian akan lebih
apa ya istilahnya lebih bebas lagi kayak gitu loh. Karena itu kalian dituntut untuk berpikir kritis. Artinya kalian tidak menerima sesuatu dengan langsung kalian telan saja, tapi kalian harus pahami dulu ini sesuatu apa, apakah ini baik ataukah ini buruk kayak gitu, apa kekurangan dan kelebihan dari sesuatu ini, dan sekiranya sesuatu itu emang bermanfaat buat kalian, bisa kalian terapkan, bisa kalian terima. Kalau misalnya nggak bermanfaat ya nggak udah, kayak ya udah nggak usah kayak gitu loh. Jadi kalian harus benar-benar kritis kayak gitu. Lalu setelah saya dari PSDM, saya juga merasakan banyak manfaat tentunya. Saya kenal dengan kating-kating saya, dan saya kenal dengan dosen-dosen, saya kenal dengan teman-teman dari jurusan lain. Saya mau gak mau ya sama, kalian ketika berorganisasi kalian dituntut untuk berkomunikasi ya kan, bersosialisasi, mengkoordinasikan sesuatu yang sifatnya universal. Misalnya ada kegiatan kampus yang sifatnya fakultas, otomatis kalian mau gak mau kan harus mau berkoordinasi dengan jurusan lain. Nah di situ link kalian dapatkan kayak gitu, link kalian terima, kalian akan berkembang di situ. Kalian mengerti bagaimana, misalnya kalau di vokasi kan ada jurusan perbankan, ada jurusan perkantoran, ada jurusan akuntansi, dan itu sangat bermanfaat. Jadi misalnya kalau aku nih anak perpajakan misalnya ya, emang sih aku mendapatkan materi tentang akuntansi, cuman nggak sedalam anak akuntansi. Dan banyak lemahnya angkatan perpajakan itu, kayak misalnya aku di akuntansi itu lemah kayak gitu loh. Misalnya itu aku bisa dengan mudah sharing menghubungi anak dari jurusan akuntansi, bro ini aku ada masalah ini tugasku kayak gini gimana enaknya kayak gitu. Ya awal mulanya dengan apa ya, dengan berorganisasi itu tadi kayak gitu. Jadi kalian dipertemukan dalam suatu forum yang mau nggak mau kalian harus kenal, dan mulai dari situ kalian akan menjadi teman, bahkan sampai akrab, dan itu akan menjadi apa ya, hubungan simbiosis mutualisme bagi kalian. Dia membantu kalian, kalian membantu dia kayak gitu. Dan setelah itu saya dicalonkan diri untuk menjadi ketua himpunan mahasiswa. Awalnya saya sebentar. Awalnya saya merasa lelah di organisasi. Setelahnya capek lah aku, mulai dari SMP, SMA menjadi wakil dan ketua. Setelah itu awal kuliah aku menjadi pengurus departemen PSDM yang dimana prokernya cukup berat kayak gitu kan. Aku merasa lelah, aku ingin mencoba kegiatan non akademis lainnya kayak gitu. Namun apa ya, mungkin nggak rezekinya ya kan. Akhirnya emang jalanku ada di organisasi. Aku dicalonkan sama teman-teman untuk menjadi ketua himpunan mahasiswa. Ketika menjadi ketua himpunan mahasiswa, ya aku sangat appreciate diriku sendiri, karena aku sendiri nggak nyangka kok bisa sih aku sampai jenjang seperti ini kayak gitu. Di situ otomatis tantangan juga akan semakin berat kan, dimana kalian harus mengkoordinasikan berbagai banyak hal. Kalian harus bertemu dengan berbagai jenis orang lagi, kalian harus menyesuaikan dengan berbagai jenis orang, kalian harus akrab dengan alumni, kalian harus akrab dengan warga, kalian harus akrab dengan mahasiswa aktif, kalian harus akrab dengan dosen, dan itu semuanya intens kayak gitu loh. Dimana kalian juga punya tuntutan untuk belajar dan menyelesaikan kuliah kalian tepat waktu ya kan, dengan indeks penilaian akhir yang cukup memuaskan. Bagaimana kalian mengatur itu semua, manajemen waktu kalian akan diuji kayak gitu. Cuman ya alhamdulillahnya saya mampu menjalani kayak gitu. Dan saya merasa sangat bahagia karena berkat hal itu, berkat saya menjadi ketua himpunan yang dimana peluang itu nggak
nggak dimiliki oleh banyak orang, oleh banyak mahasiswa yang berkesempatan untuk memiliki jabatan politik itu. Karena menurut saya ketua himpunan mahasiswa itu merupakan jabatan politik di mana kalian bebas melakukan apapun, dalam artian dalam sesuai koridor ya. Kalian bebas untuk apa ya istilahnya, untuk bertemu atau menemui siapapun atau memberi instruksi apapun, selama keputusan itu yang Anda buat itu benar dan sesuai koridor kayak gitu. Artinya di situ saya punya privilege untuk lebih dekat dengan dosen. Otomatis kalau lebih dekat dosen, kalian punya keunggulan ya, entah itu kalian secara nilai akan dibantu, secara materi akan dibantu kayak gitu. Misalnya kalian apa ya, kesusahan tentang mata pelajaran tertentu ya kan, karena kalian udah kenal dengan dosen tersebut, kalian dengan mudahnya, karena itu kalian sebagai ketua hima otomatis kalian mendapat privilege untuk kenal dengan berbagai dosen, yang dimana kalian punya tuntutan untuk berkomunikasi dengan mereka, untuk mengkoordinasikan sesuatu, mengkoordinasikan program kerja kayak gitu. Otomatis kalian dengan mudah untuk menghubungi beliau, misalnya Pak, saya ada kendala dengan materi perpajakan bidang pajak penghasilan kayak gitu, saya kurang paham yang ini Kak, yang ini. Oke Vino, silakan kamu ke ruangan saya. Di situ kalian akan mendapat privilege di mana teman-teman kalian yang tidak menjadi ketua hima atau mungkin tidak menjadi pengurus hima itu tidak semudah itu untuk menemui dosen kayak gitu. Jadi kalian istilahnya dapat privilege tersendiri sebagai ketua hima atau sebagai pengurus hima, bahkan itu buat melakukan hal itu kayak gitu. Jadi otomatis di situ akan menunjang sisi akademis kalian ya kan. Lalu untuk ke alumni, nah untuk ke alumni tentunya sangat bermanfaat banget. Istilahnya apa ya, itu kakak kalian, itu saudara kalian. Kalau di jurusanku, hubungan antara alumni, warga sama mahasiswa aktif itu benar-benar raket. Dan emang di awal aku bener kayak mungkin apa ya, kayak yang kalian pikirkan gitu, ngapain sih aku harus kenal alumni, ngapain sih aku harus kenal mas ini, aku harus kenal mbak ini, harus kenal mbak itu kayak gitu loh. Ini kan kayak nggak penting, yang penting kan aku di sini kuliah kayak gitu kan. Nah di situ aku akhirnya merasakan manfaatnya ketika aku melaksanakan praktek kerja lapangan. Bahkan secara aku tidak minta pun aku ditawarin, aku dimudahkan buat mencari tempat PKL. Jadi kalau misalnya kalian di diploma atau mungkin yang sifatnya kejuruan, kalian akan melaksanakan praktek kerja lapangan, ya istilahnya PKL lah, atau prakrin, praktek kerja industri. Itu kalau misalnya kalian jurusan akuntansi ya kalian ke perusahaan di bagian akuntansi. Kalau kalian jurusan misalnya sistem otomasi, itu kalian akan di perusahaan-perusahaan teknik kayak gitu. Kalau kalian kesehatan ya kalian akan magang di rumah sakit atau mungkin klinik kayak gitu. Nah di situ aku dibantu banyak alumniku. Jadi ketika aku akan melakukan pendaftaran dan aku di mana aku harus melobi satu-satu kantor konsultan pajak waktu itu, aku menghubungi mereka, Pak, saya tanya apakah ada lowongan di sini kayak gini. Oh ya, ntar nanti saya konfirmasi lagi kayak gitu. Ya apa ya, cukup susah kayak gitu loh. Soalnya kan nggak semua kantor, nggak semua perusahaan mau menerima mahasiswa magang ya kan. Nah di situ karena ada alumni, aku dibantu. Oke Vin, coba kamu taruh lamaranmu di sini, lamaran PKLmu di kantor ini, alamatnya di sini. Nanti bilang aja kamu dari itu adik kelasku dari Dedika Perpajakan UNER kayak gitu. Ya akhirnya aku langsung diterima kayak gitu loh. Dalam artian apa ya, seenggaknya jalanku dipermudah meskipun aku harus juga melalui misalnya kayak tes, kayak apa itu namanya, seleksi gitu. Jadi nggak seinstan yang kalian bayangkan ketika kalian menggunakan orang dalam lah. Tapi seenggaknya alumni itu sangat membantu, dimana ketika kalian persiapan pun kalian juga dibantu. Ini loh dia yang harus dipersiapkan, berkasnya ini. Nanti kalian dituntun, nanti tesnya yang bakal keluar kayak gini loh, coba kamu pelajarin ini ya, kayak diberi kisi-kisi kayak gitu. Itu sangat-sangat bermanfaat bagi aku kayak gitu.
lalu mendapatkan benefit ya seperti itu tadi kayak gitu. Ya misalnya dari segi dosen aku dipermudah, ketika aku bersosialisasi aku lebih mudah, dan ketika aku bertemu alumni kayak gitu. Dan akhirnya apa ya, pengalamanku apa menjadi ketua hima itu yang aku jadikan model saat ini. Aku bisa untuk mengatur seseorang, artinya aku menganggap diriku aku udah layak gitu loh untuk seenggaknya memimpin beberapa orang, karena aku punya pengalaman, aku sebagai ketua OSIS dan ketua hima kayak gitu. Otomatis kalian apa ya, jauh apa ya, bahkan 2 atau 3 lebih tingkat di atas teman-teman kalian yang nggak ikut organisasi, atau mungkin ya kalau orang kuliah bilang kupu-kupu lah, kuliah pulang kayak gitu. Kalian akan jauh lebih baik daripada mereka, karena nyatanya ini cerita, bahkan teman-temanku juga menyampaikan sendiri, ketika kalian aktif berorganisasi itu kalian akan lebih dipertimbangkan di sebuah perusahaan ketika kalian melamar pekerjaan kayak gitu. Karena apa? Karena kuncinya dari organisasi apa sih? Komunikasi kan. Otomatis kalian sering berkomunikasi ketika kalian berorganisasi, kalian sering berkoordinasi, kalian terbiasa dengan tekanan yang sangat tinggi, kalian terbiasa untuk menyelesaikan masalah, ya kan? Di situ poin utamanya. Kenapa? Karena ketika kalian melamar pekerjaan, otomatis kalian memasuki dunia baru atau memasuki lingkungan baru. Di situ akan lebih dipertimbangkan kalian yang pernah berorganisasi. Karena apa? Karena kalian lebih tahan banting, istilahnya kayak gitu. Karena kalian akan lebih mudah beradaptasi ketika bertemu karyawan-karyawan lama atau bertemu dengan karyawan-karyawan senior kayak gitu. Itu juga salah satu manfaatnya. Kalian akan lebih mudah menerima sesuatu. Misalnya kalian masuk ke perusahaan. Di perusahaan ini mempunyai budaya kalau setiap hari Jumat ada kegiatan evaluasi dengan meeting dengan direksi atau apa kayak gitu. Otomatis kalian mau gak mau kan harus mengikuti hal itu kan. Dan setiap Jumat tersebut misalnya kalian harus ada perkembangan, karena harus menyampaikan perkembangan kalian. Lah di situ ketika kalian orang yang benar-benar apa ya, pernah berorganisasi, kalian akan lebih mudah dalam melakukan hal tersebut. Karena kan dalam organisasi sendiri setiap bulan pun kalian kan harus melakukan apa ya, istilahnya kayak evaluasi. Kalian harus melaporkan ke hal tersebut kepada atasan kalian, kepada ketua himpunan, kepada menteri, misalnya menteri departemen. Bagaimana progresmu di bulan Januari? Bagaimana kegiatan English Club di bulan Januari? Apakah berkembang ataukah pesertanya semakin menurun, ataukah peminatnya semakin sedikit, ataukah mungkin ada kendala dari lecture-nya kayak gitu. Lalu di bulan Februari bagaimana? Apakah inovasi-inovasi apa yang akan kalian kembangkan kayak gitu. Itu kan hal-hal seperti itu kan udah tertata, udah kalian lakukan ketika kalian berorganisasi ya kan. Nah itu bisa kalian terapkan ketika kalian di perusahaan. Bagaimana kalian berkomunikasi dengan dewan direktur, bagaimana kalian berkomunikasi dengan supervisor, bagaimana kalian berkomunikasi dengan manajer. Di situ skill komunikasi kalian akan terasah, kayak akan lebih baik lah daripada teman-teman kalian yang ya biasa aja kayak gitu loh. Mungkin kalian ketika berpresentasi, ketika orang biasa yang nggak pernah berikut organisasi sama sekali, mungkin hanya menyampaikan presentasi di depan kelas pun dia akan grogi kayak gitu loh. Dia akan gugup, segugup-gugupnya orang lah istilahnya. Dia kayak seolah-olah nggak memahami materi karena ya gugup tadi, padahal dia sebenarnya ngerti, bahkan dia sebenarnya pinter kayak gitu. Dimana kalian yang sebenarnya bisa biasa aja, kalian cukup membaca PowerPoint tersebut, kalian pahami, kalian sampaikan, dan penyampaian kalian enak dan kalian mudah diterima karena komunikasi kalian mudah dan mudah dipahami, ya kalian dong yang berhak mendapatkan apa itu namanya nilai yang lebih tinggi kayak gitu. Karena informasi yang kalian sampaikan tersampaikan, istilahnya dari presentasi kan seperti itu. Kalian punya informasi, kalian sampaikan, dan audiens kalian menerima dan menyerap informasi tersebut. Daripada teman kalian yang tidak berorganisasi, otomatis dia punya informasi, cuman dia mengalami kesusahan dalam menyampaikan, otomatis audiensnya lebih susah dong dalam menerima informasi tersebut kayak gitu. Dan
Lalu lanjut ke PKL tadi, dan saya akhirnya lanjut PKL, dan saya dibantu sama kakak tingkat saya juga sampai skripsi, sampai tugas akhir saya dibantu. Dimana kalau misalnya kalian diploma, kalian harus mengambil studi kasus real dari kasus perpajakan yang ada. Kalau misalnya saya di jurusan perpajakan ya, saya harus mengambil kasus pajak yang terjadi di suatu perusahaan dan bagaimana penyelesaiannya yang efektif dan tidak merugikan klien, namun tidak juga merugikan atau melanggar hukum tata usaha perpajakan, ya kan, kayak gitu. Lalu setelah dari PKL tersebut, akhirnya saya diminta oleh bos saya pada waktu itu untuk lanjut kerja. Ya, itu karena apa ya? Link saya, karena relasi saya punya kakak kelas di sana, saya punya kakak tingkat di sana, dan kakak tingkat itu yang istilahnya membantu saya untuk tetap bertahan di tempat PKL tersebut. Jadi saya ketika PKL saya mendapatkan nilai, setelah itu saya diberi keleluasaan untuk selama mengerjakan tugas akhir. Jadi saya misalnya kayak izin untuk mengurus sesuatu di kampus, saya diberi kemudahan, dan saya tetap bekerja di perusahaan tersebut kayak gitu. Lalu setelah dari PKL saya langsung lanjut kerja di perusahaan tersebut kayak gitu. Jadi istilahnya saya diberi kemudahan yang cukup lah istilahnya, ya kan. Saya lanjut kerja, jadi istilahnya apa? Saya nggak perlu susah cari-cari kerja, saya nggak perlu lamar sana sini karena saya punya link tersebut kayak gitu. Saya punya modal tersebut, saya punya link, punya apa itu namanya relasi, saya punya mudah berkomunikasi, saya punya soft skill lah istilahnya kan otomatis saya lebih dipertimbangkan karena saya kenal kakak kelas saya daripada orang yang sejurusan dengan saya dan mendaftar ke perusahaan tersebut yang nggak punya link sama sekali. Istilahnya saya ketika masuk ke perusahaan tersebut saya ada penjamin. Kalau misalnya saya ada apa-apa, saya misalnya ada gak benernya, ada yang menjamin saya, yaitu kakak tingkat saya. Dan itu kayaknya berlaku bertingkat terus menerus kayak gitu. Misalnya perusahaan akan lebih percaya kepada saya karena ada yang menjamin, yaitu kakak kelas saya kayak gitu. Nah dari situ saya benar-benar menyadari kalau aku nggak rugi deh ikut kegiatan organisasi mulai dari SMP sampai kuliah sekarang kayak gitu. Dan setelah itu saya melakukan pekerjaan saya mudah, dan saya juga aktif di dunia kerja saya sering sharing dengan teman-teman dari perusahaan lain, teman-teman saya ketika kuliah kayak gitu. Dan sekarang saya memutuskan buat membuka usaha kayak gitu. Kenapa saya berani buat buka usaha? Ya karena saya punya modal untuk memanage sesuatu. Saya punya modal untuk memanage orang. Ya belum besar sih usaha ini, seenggaknya saya udah memulainya di usia muda dan istilahnya nggak kasep lah kayak gitu kan. Ya Mark Coffee ini yang barusan saya mulai, saya buka di bulan September setelah saya keluar dari kantor konsultan pajak gitu. Saya mengumpulkan modal dan saya yakin buat saya membuka usaha. Dan ketika saya membuka usaha pun banyak pun yang membantu saya. Misalnya kayak saya membutuhkan kursi, saya membutuhkan alat, saya membutuhkan dekorasi, saya membutuhkan konsep, bagaimana menata pasar saya bisa berkondisi dan sharing dari teman-teman manajemen bisnis, saya bisa sharing dengan teman-teman akuntansi bagaimana pencatatannya, saya bisa sharing dengan teman-teman dari pemasaran, ya kan, kayak gitu. Ya mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin aku mohon maaf kalau ada salah kata atau mungkin kurang berkenan, dan mungkin aku kurang memotivasi kalian. Ya kayak ginilah aku. Kalau misalnya kalian pengen sharing atau ketemu di luar video ini, aku persilahkan, ya aku tunggu. Atau kalian bisa DM aku di @rigalvino atau di Mark Coffee, Jalan Kaliputing 117B nomor 6, marl.coffee kayak gitu. Kalian bisa sharing, bisa datang ke sini, aku terima, nggak apa-apa, santai aja kayak gitu. Soalnya aku juga melakukan hal itu ketika aku jadi seperti kalian dulu kayak gitu. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.